Hai, perkenalkan nama aku Anya Audia. Nomor mahasiswa 175115 dan aku berasal dari Universitas Internasional Batam. Nah, kali ini aku bakal ngebahas materi dari ilmu hukum, yaitu hukum perbankan yang diampu oleh Bapak Rino, dimana tugas ini berkaitan dengan UAS yang sedang berlangsung saat ini, dan ini termasuk adalah tugas dan juga nilai yang harus aku dapatkan dan harus aku tuntaskan. Hari ini aku bakal sharing ke kalian beberapa materi, agak nge-rewind sedikit tentang materi-materi yang pernah dibahas oleh Bapak Rino, dan mungkin aku akan menerangkan secara singkat materi ini. So, kita mulai. Let's start! Materi yang bakal aku bahas kali ini adalah proses dari kredit, peran dan fungsi dari kredit, serta peran dan fungsi agunan, dan juga lembaga-lembaga jaminan apa aja yang ada di Indonesia. Sesuai dengan pasal 8 ayat 2 UU Perbankan yang diatur oleh Bank Indonesia, di mana bank harus memiliki keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan dari nasabah debitur, di mana sebuah bank itu harus mengetahui bagaimana watak, kemampuan, modal agunan, dan proses usaha yang akan dibangun juga, serta prospek usaha yang akan dilakukan oleh nasabah tersebut. Kemudian yang kedua, bank harus dengan wajib memberikan informasi yang jelas mengenai prosedur persyaratan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip yang telah ada di bank tersebut. Nah, yang paling penting ini ada 2 poin: penyelesaian sengketa serta bagaimana pembiayaannya, karena setiap bank memiliki fasilitas dan ketentuan yang berbeda-beda. 10 alur dari proses kredit di bank. Pertama, permohonan oleh nasabah. Nah, di sini nasabah itu akan mengajukan kredit ke bank yang dituju, entah itu bank BNI, BRI, BPR, dan lain-lain. Yang kedua adalah pengumpulan data oleh calon debitur, memberikan beberapa data seperti KTP yang paling penting, NPWP suami atau istri, kartu keluarga, akta nikah, akta lahir. Beberapa bank sih memerlukan akta lahir ya. Yang kelima mungkin rekening tabungan, dan juga rekening tabungan selama 3 bulan terakhir, slip gaji, dan surat keterangan bekerja dari perusahaan. Kemudian adanya dokumen pendukung seperti surat izin membuka usaha jika seseorang yang melakukan pinjaman ini adalah seorang wirausaha ya. Selanjutnya, data jaminan seperti sertifikat IMB dan PBB. Nah, ini semua adalah hal-hal yang harus kita perhatikan. Karena apa? Data-data ini sangat penting, juga menjadi penunjang bagaimana kredit itu juga akan digolkan atau tidak oleh sebuah bank. Yang ketiga, selanjutnya adalah pengecekan dasar, yaitu namanya BI checking atau SLIK, OJK, dan DHN. Dimana BI checking ini sebenarnya penting karena apa? Di sini kita bisa mengetahui apakah debitur ini pernah melakukan kredit macet atau mungkin memiliki kartu kredit yang macet juga. Jadi dia termasuk ke BI checking yang kartu kreditnya itu sudah di stem blacklist gitu. Selanjutnya yaitu survei jaminan. Nah, jaminan di sini apa nih yang diberikan oleh si debitur ini untuk menjaminkan kepada bank ketika dia memiliki keinginan untuk meminjam di bank. Yaitu yang pertama adalah survei jaminan atau agunan, survei rumah tinggal, karena penting banget. Kadang ada orang yang kayak rumah tinggal yang asli sama yang tidak asli itu tidak sama gitu. Kadang ada orang yang melakukan hal tersebut gitu kan. Kemudian survei lokasi usaha, ini juga salah satunya. Survei lokasi usaha ini penting banget. Dan yang terakhir adalah survei lokasi kerja. Di sini kita juga akan tahu, oh ternyata orang tersebut tuh capable nih untuk melakukan pinjaman dan dia sanggup untuk membayarnya. Jadi
nggak akan ada masalah di kemudian hari. 5 adalah penyusunan proposal kredit. Nah, di sini gunanya dari account marketing. Nah, ini mereka yang akan bekerja untuk melakukan survei-survei yang tadi yang telah dilakukan, dan ini adalah tahap sebelum akad kredit dimulai gitu. Yang keenam adalah menunggu keputusan kredit. Nah, keputusan kredit ini pejabat bank yang memiliki wewenang untuk meng-approve apakah kalian itu capable, kalian itu mampu untuk melakukan pinjaman dengan agunan yang telah kalian ajukan gitu kan, dengan syarat-syarat yang telah kalian penuhi tadi. Yang ketujuh adalah checking sertifikat. Ini penting bagi sebuah bank karena bank ini nggak mau bahwa sertifikat atau hasil yang diagunkan oleh seorang debitur itu ternyata punya milik orang lain gitu kan, agak serem ya. Jadi mereka akan make sure bahwa kalian itu memberikan sertifikat itu tidak bodong atau itu memang sertifikat milik kalian gitu. Jadi ada kejelasan dari pihak bank juga pihak debitur yang akan mengajukan pinjaman. Nah, yang ke-8 ini mendekati pundi-pundi uang akan disetorkan ke rekening kalian, yaitu pengikatan kredit. Nah, pengikatan kredit ini balik lagi sesuai dengan SOP bank-bank yang ada di Indonesia gitu, karena setahu aku memang semua bank itu nggak sama ya. Ada yang dilakukan secara notaris, ada juga yang dilakukan secara bawah tangan. Yang pasti semua akad kredit ini harus ditandatangani di atas materai 6.000 dan harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang ada dan diketahui oleh petugas legal bank. Nah, yang paling penting dari pengikatan kredit adalah bank harus menekankan kepada debiturnya bahwa pinjaman ini adalah hutang yang dimana debitur itu harus dan wajib membayarkan hutang tersebut. Jika tidak, jaminan atau agunan yang dia berikan kepada bank akan ditarik oleh bank. Nah, yang paling penting adalah biaya administrasi kredit. Di sini mungkin beberapa bank akan melakukan angsuran di depan atau minta nih di depan bahwa ada nih biaya-biaya yang harus dipenuhi oleh seorang debitur, yaitu biaya administrasi, kemudian ada biaya pengukuran akad, lalu ada juga biaya standar operasional prosedur, yaitu penyimpanan jaminannya itu benar-benar nggak bisa dipercaya gitu. Yang terakhir adalah pembayaran kembali ke bank. Nah, ini yang biasanya suka agak nakal gitu ya beberapa nasabah ketika akadnya udah cair nih, uangnya udah disetor, kadang mereka akan bilang, aduh pak, beri saya keringanan pembayaran dong, karena mungkin usahanya lagi ngadet atau ada lagi masalah dalam usahanya. Nah, yang mau aku tekankan di sini adalah kalian harus membayar semua angsuran yang kalian punya di bank itu, karena itu menjadi hutang untuk kalian. Jika tidak, jaminan yang kalian berikan ke bank itu akan dilelang. Mending bayar bener-bener kalian kumpulin uangnya yang udah kalian pakai, langsung kalian bayarkan ke bank yang bersangkutan. Nah, kita udah sampai di pembahasan yang terakhir. Lembaga apa aja sih yang ada di Indonesia untuk menjaminkan kebendaan yang diagunkan oleh debitur gitu. Yang pertama adalah gadai. Nah, gadai ini adalah suatu juga gadai ini kan objek yang bisa digadaikan gitu. Nah, lembaganya ini yang bertugas untuk melakukan pelelangan terhadap barang-barang yang diagunkan oleh bank gitu. Lembaga ini diakui nggak sih di Indonesia? Iya, lembaga ini diakui di Indonesia sesuai dengan pasal 1150 KUH Perdata, di mana bunyinya gadai ini adalah suatu hak yang diperoleh oleh seseorang yang berpiutang atas suatu benda bergerak yang diserahkan kepada oleh seorang yang berhutang atau seorang lain di atas namanya. Nah, kekuasaan ini diberikan kepada si bank berpiutang untuk mengambil pelunasan dari barang yang didahulukan daripada orang-orang yang berpiutang lainnya.
Yang kedua ada lembaga fidusia yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 42 Tahun 99 tentang jaminan fidusia. Nah, apa sih jaminan fidusia ini? Nah, kalau di fidusia itu objeknya benda yang bergerak, baik yang tidak berwujud maupun berwujud. Nah, bisa juga benda-benda ini tuh biasanya yang ketiga adalah hipotek sesuai dengan pasal 1162 sampai dengan 1232 KUH Perdata serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran. Nah, hipotek ini adalah suatu hak kebendaan yang benar-benar tak bergerak gitu, untuk mengambil penggantian daripada baginya pelunasan suatu perikatan, yaitu tadi jaminannya misalnya bisa kapal, objeknya gitu, kapal pesiar, kapal tanker, kapal apa aja bisa. Tuh. Yang terakhir adalah hak tanggungan, dimana sesuai dengan UU nomor 40. Yang terakhir adalah hak tanggungan sesuai dengan UU nomor 4 tahun 96 tentang tanggungan, yang mana hak jaminan dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana maksud dari Undang-Undang nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok agraria. Oke, mungkin segitu dulu aja pembahasannya, karena ini juga pembahasan sebenarnya luas, tapi aku ingin menekankan mungkin dari prosesnya aja yang tadi yang aku bilang, bahwa memang proses untuk melakukan kredit itu panjang banget. Tapi kalau misalnya kalian memenuhi syarat dan ketentuan serta data-data yang diberikan dan yang diperlukan oleh bank tersebut itu layak atau memang sesuai surveinya bagus, kalian pasti dapat mengagumkan barang tersebut atau sertifikat tersebut dan mendapatkan uang pinjaman dari bank. Nah, segitu dulu dari aku. Semoga video ini bermanfaat dan see you on the next video. Bye bye.